Ketika badai perang mengamuk di Ukraina, sebuah rencana rahasia yang mampu mengubah tatanan dunia mulai terkuak. Di tengah debu-debu konflik, Kepala Direktorat Intelijen Utama, GIWAR, Ukraina, Kirill Budanov, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dunia. Dia mengklaim bahwa intelijen Ukraina telah beberapa kali mencoba membunuh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tuduhan bahwa Amerika Serikat telah mendanai upaya ini. Dalam permainan bayangan yang penuh dengan taktik dan konspirasi, apakah ancaman ini nyata atau hanya sebuah sandiwara besar? Rusia, negeri yang selalu waspada terhadap ancaman dari luar, kini menghadapi tantangan yang semakin berbahaya dari tetangganya, Ukraina. Dalam wawancara eksklusifnya dengan media Rusia Live, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengungkapkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh Presiden Vladimir Putin. Peskov menegaskan bahwa keamanan Presiden telah ditingkatkan ke level tertinggi, mencerminkan kesiagaan tinggi Kremlin terhadap segala kemungkinan buruk. Pernyataan Peskov ini muncul sebagai tanggapan atas wawancara mengejutkan Kirill Budanov dengan outlet berita Ukraina NV. Dalam wawancara tersebut, Budanov, yang oleh Moskow dimasukkan dalam daftar teroris dan ekstremis, mengungkapkan bahwa intelijennya telah melakukan beberapa upaya untuk mengakhiri hidup Putin. Meskipun tidak memberikan detail spesifik tentang operasi-operasi tersebut, Budanov menyatakan dengan gamblang bahwa sejauh ini mereka belum berhasil. Dengan keyakinan bahwa ini bukanlah akhir dari upaya mereka, Budanov menunjukkan determinasi Kiev untuk terus menargetkan pemimpin Rusia tersebut. Lebih lanjut, tuduhan yang lebih berat datang dari Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Dalam sebuah pernyataan melalui Telegram, Zakharova menuding bahwa rencana pembunuhan ini didanai oleh Amerika Serikat. Zakharova menuduh bahwa tanpa dukungan keuangan dari Amerika Serikat, intelijen Ukraina tidak akan mampu melaksanakan operasi-operasi semacam ini. Dia bahkan menyarankan agar Washington menggunakan dana tersebut untuk mendanai polisi dan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, bukan untuk mendukung operasi-operasi mematikan di luar negeri. Tuduhan Zakharova ini, meskipun belum ditanggapi oleh pemerintah Amerika Serikat maupun Ukraina, memberikan gambaran yang jelas tentang meningkatnya ketegangan internasional. Fakta bahwa negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, telah meningkatkan bantuan militer dan keuangan mereka kepada Kiev sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, menambah bobot pada tuduhan ini. Kremlin telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata ke Kiev hanya akan memperburuk konflik yang sudah memanas. Dengan ancaman bahwa setiap kargo berisi senjata untuk Ukraina akan menjadi target sah serangan Rusia. Di tengah keriuhan ini, beberapa media barat turut melaporkan upaya-upaya pembunuhan terhadap Putin yang diduga kuat terkait dengan Kiev. Pada September 2022, tabloid Inggris The Sun melaporkan adanya ledakan di dekat iring-iringan mobil Presiden Rusia. Sementara pada awal tahun 2023, beberapa media Jerman mengklaim bahwa Putin berhasil lolos dari serangan pesawat tak berawak. Namun, Kremlin dengan cepat menepis laporan-laporan ini sebagai sensasionalisme belaka, menuduh media Barat hanya ingin memperkeruh suasana. Perang di Ukraina tidak hanya melibatkan adu kekuatan militer, tetapi juga perang bayangan yang penuh dengan operasi intelijen, propaganda, dan konspirasi tingkat tinggi. Ancaman terhadap nyawa Putin, jika benar, menambah dimensi baru yang mengerikan dalam konflik ini. Dunia kini memantau dengan penuh kecemasan apakah ancaman ini akan menjadi kenyataan atau hanya sebuah babak baru dalam drama politik global yang semakin kompleks.
Namun, Ukraina juga tidak luput dari ancaman serupa. Dinas Keamanan Ukraina, SBU, baru-baru ini menggagalkan rencana Rusia untuk membunuh Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tinggi lainnya. Dua kolonel unit perlindungan pemerintah Ukraina telah ditangkap sebagai bagian dari jaringan agen milik Federal Security Service, FSB Rusia. Mereka dilaporkan sedang mencari eksekutor di antara para pengawal Zelensky yang bersedia menculik dan membunuhnya. Sejak awal invasi besar-besaran pada Februari 2022, ketika pasukan terjun payung Rusia berusaha mendarat di Kyiv untuk membunuh Zelensky, rencana untuk menghabisi nyawa Presiden Ukraina telah menjadi hal yang lumrah. Perang di Ukraina tidak hanya melibatkan adu kekuatan militer, tetapi juga perang bayangan yang penuh dengan operasi intelijen, propaganda, dan konspirasi tingkat tinggi. Ancaman terhadap nyawa Putin dan Zelensky, jika benar, menambah dimensi baru yang mengerikan dalam konflik ini. Dengan tuduhan dan ancaman yang saling dilontarkan, masa depan kedua negara ini dan stabilitas kawasan tetap menjadi tanda tanya besar. Apakah ini hanyalah permulaan dari serangkaian konspirasi lebih lanjut? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang bermain di balik layar, mencoba mengubah tatanan dunia melalui cara-cara yang keji? Hanya waktu yang akan menjawab misteri ini. Sebagai penutup, konflik Ukraina yang berkepanjangan tetap berada di persimpangan jalan. Dengan tuntutan Rusia yang jelas dan ketidaksepakatan mendalam mengenai langkah-langkah yang harus diambil, dunia menanti dengan cemas untuk melihat apakah akan ada perubahan signifikan dalam dinamika konflik ini. Masa depan Eropa dan stabilitas global mungkin akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kedua belah pihak merespons tuntutan dan kondisi yang ada. Namun, satu hal yang pasti, panggung politik dunia saat ini dipenuhi dengan drama dan strategi yang bahkan sukar dibayangkan dalam skenario fiksi terliar sekalipun. Perang bayangan yang melibatkan Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat ini adalah bukti nyata bahwa dalam politik internasional, kenyataan seringkali lebih aneh dan lebih menakutkan daripada fiksi. Dunia kini menanti dengan tegang, menyaksikan bagaimana kisah ini akan berakhir.